Ya, oke, selamat datang kembali. Nah, sekarang kita akan membahas persamaannya gitu ya. Nah, di sini persamaannya adalah ini sebenarnya menggunakan konsep kalkulus ya. Oke, jadi ini adalah menggunakan konsep kalkulus gitu ya. Lebih spesifiknya differential ya equation ya. Oke, nah tapi tenang saja kita tidak akan membahas dari matematikanya ya, karena itu menjadi mata kuliah tersendiri. Tapi saya ingin apa namanya, menjelaskan terkait maksud daripada rumus ini ya. Dan ini sebenarnya dihafalkan tidak apa-apa ya, rumus ini dihafalkan tidak apa-apa ya. Jadi intinya adalah dP per dH sama dengan rho G ya. Nah, jadi, nah oke saya buat gambar lagi saja. Nah ini dP ya, dP per dH sama dengan rho G gitu ya. Nah, rho itu adalah apa? Massa jenis ya. Nah, massa jenis ya, massa jenis apa? Massa jenis fluida ya. Nah, kalau misalnya kita tadi lihat di sini karena kita menggunakan water ya. Ini menggunakan water ya. Nah, kalau kita menggunakan water, maka massa jenis yang dimasukkan nanti dalam rumus adalah massa jenisnya water ya, atau massa jenisnya air gitu ya. Oke, nah kemudian untuk G sendiri adalah percepatan gravitasi ya. Nah, satuannya meter per second kuadrat. Kalau ini satuannya adalah kilogram per meter kubik ya. Nah, kita selalu menggunakan satuan internasional gitu ya. Nah, P ya, P di sini adalah pressure ya, atau tekanan ya dalam PA ya, dan H di sini adalah kedalaman ya. H di sini adalah kedalaman. Nah, H di sini adalah kedalaman. Nah, D ini apa? D itu diferensial. Ya, jadi maksud daripada ini adalah bahwasannya nilai P itu bergantung pada H, gitu ya. Jadi setiap H berubah, maka nilai P berubah, gitu ya. Semakin besar nilai P, ya karena ini tidak ada negatifnya ya. Kalau ada negatifnya dia akan bermaksud kebalikan, tapi ini positif ya. Jadi maksudnya adalah ketika kedalaman bertambah, maka apa namanya, pressure ya itu akan bertambah. Ya intinya seperti itu gitu ya. Nah, sama seperti logika pada video yang barusan tadi, intinya semakin dalam kita berenang, maka tekanan yang kita rasakan dari sekeliling kita, ya dari fluida atau air di mana kita menyelam itu tadi, akan semakin besar ya. Makin dalam, makin besar, makin dalam lagi, tekanannya makin besar. Nah, intinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke eh, page selanjutnya. Oke ya. Nah, kemudian eh, apa namanya, persamaan tadi berkembang ya, persamaan tadi berkembang ya, yang tadinya hanya dp per dh ya, rho g gitu ya, kemudian diubah menjadi dp sama dengan rho g h gitu ya, eh, dh ya. Nah ini adalah pertambahan atau nilai daripada pertambahan tekanan yaitu sebanding dengan nilai pertambahan daripada eh, kedalaman gitu ya. Nah, kemudian biasanya disederhanakan ya, disederhanakan menjadi P ya, P hidrostatis ya. Hidrostatis gitu ya, sama dengan rho GH. Ya, ini kalau rumus-rumus di SMA gitu ya, dulu bagi yang ambil yang di SMA, rumusnya adalah P sama dengan rho GH. Tapi sebenarnya sebelum sampai sini itu ada yang lebih tinggi gitu ya, ada D-nya ya. Tapi mungkin ketika di SMA ya, atau mungkin di SMK
konsep dari diferensial ini tidak begitu diajarkan, jadi langsung saja ambil mudahnya ya. Tapi karena ini S1 gitu ya, sudah belajar kalkulus, setidaknya paham ya maksud kok ada D-nya ini apa gitu ya. Nah, D itu adalah menampakkan sesuatu yang kecil gitu ya. Jadi kalau apa namanya hanya tambah kecil saja, maka tekanannya juga bertambah kecil juga ya intinya gitu ya. Jadi intinya bertambah, tapi kalau ada D-nya kecil juga tambah, ketika besar juga apalagi gitu ya. D itu kan diferensial ya, artinya selisih yang sangat kecil seperti itu. Nah, pada oke, kita akan membahas ini gitu ya. Membahas ini, tapi sebelum sampai sini ya saya ingin menjelaskan bahwasannya eh saya akan membuat kontainer lagi ya, ada wadah gitu ya. Nah, ini kemudian ada air gitu ya. Nah, kemudian di sini kita misalnya di sini ada partikel gitu ya, partikel. Nah, eh, partikel ini berada pada eh, kedalaman H gitu ya. Nah, tentu saja pasti partikel ini akan mengalami gaya hidrostatis gitu ya. Nah, tapi karena kita ini berada di sebuah lingkungan gitu ya, berada di sebuah lingkungan yang mana kita ada tekanan udara gitu ya. Nah, ini kita eksperimen ini ya ceritanya kita lakukan di bumi gitu ya, dan di bumi itu kan juga ada apa tekanan apa namanya tekanan lingkungan ya, yang 1 atm itu ya, sehingga eh, selain partikel ini gitu ya, selain partikel ini mendapatkan tekanan dari fluidanya, oke misalnya ini adalah air gitu ya, misalnya ini adalah air ya, dia mendapatkan tekanan hidrostatis dari air ya di kedalaman H, dia juga mendapatkan tekanan dari udara ya. Nah, ini ada tekanan dari udara gitu ya. Nah, tekanan dari udara itu adalah tekanan lingkungan ya, lambangnya PO ya. Pressure pressure normal lah, pressure awal gitu ya. Nah, sehingga tekanannya ada dua ya. Tekanan karena hidrostatis ya, P ditambah P 0 sehingga ini hidrostatis ya, hidrostatis ya, sehingga tekanan total ya, tekanan total itu sama dengan P ini P kecil ya sebenarnya ya. Oke, saya akan buat P kecil saja. P total sama dengan P lingkungan ditambah dengan P hidrostatis gitu ya. Nah, P0 tetap P0 dan biasanya diketahui ya. Nah, biasanya diketahui tergantung di mana kita melakukan uji cobanya. Kalau kita melakukan uji cobanya eh, di daratan seperti biasa, nanti biasanya 1 atm gitu ya. Atau kalau kita ubah ke Pascal ya 101 eh, sekian itu ya, 101 sekian kilopascal itu. Kemudian ditambah dengan tekanan hidrostatis ya. Nah, tekanan hidrostatis tadi mana rumusnya? Ini gitu ya. Nah, ini tekanan hidrostatis rumusnya berarti rho GH. Nah, P total ini biasanya cuma ditulis P. Nah, sehingga kita ketemulah apa namanya? Ini gitu ya. Nah, ini saya akan hubungkan gitu ya. Nanti ceritanya seperti itu ya. Jadi kalau kita menghitung tekanan itu kita juga harus memperhatikan tekanan di luar ya. Jadi kalau misalnya nih kita renang gitu ya, kita renang, kita menyelam di kedalaman 4 meter ya. Kita kan ada merasa tekanan. Nah, tekanan itu terjadi tidak hanya karena ditekan oleh air kolam renang ya, tapi juga ditekan oleh apa namanya tekanan dari atmosfer gitu ya. Beda kalau misalnya kita renangnya di luar angkasa ya, maka karena di luar angkasa itu tidak ada udara ya, tidak ada tekanan, maka yang kita rasakan hanya apa namanya? Hanya tekanan daripada air gitu ya. Kalau misalnya kita renang di luar angkasa gitu ya. Oke. Nah, di sini ada apa namanya? Ada contoh soal gitu ya. Ya, tapi mungkin contoh soal ini akan saya kerjakan di video selanjutnya. Nah, untuk video ini kita fokus bagaimana rumus eh, ini ya, rumus yang tadi awalnya seperti ini gitu ya. Maksud daripada rumus yang awalnya seperti ini
kemudian bisa berubah menjadi seperti ini ya, bisa berubah menjadi seperti ini dan kemudian akan berubah seperti ini ya. Nah, nanti kita akan membahas contoh soal yang ada di sini. Oke, terima kasih untuk atensinya sampai pada video ini. Mari kita lanjutkan di video selanjutnya.